Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Berlen Agustin Hadi Kusuma dengan NIM 1251320037. Tujuan aku membuat video ini karena aku sudah menyelesaikan challenge UAS dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dan challenge ini ada beberapa challenge yang aku pilih itu 3, yaitu sholat tahajud, mendoakan orang tua, dan mendoakan diri sendiri. Dan challenge ini dilakukan selama 10 hari. Dan 10 hari ini tidak semudah yang aku bayangin. Di hari pertama, aku bangun jam 3.45, dan disitu aku melaksanakan sholat tahajud, mendoakan kedua orang tua, dan mendoakan untuk diri sendiri. Dan seterusnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan aku nggak lupa untuk laporan ke Google Drive untuk mengumpulkan bukti kalau aku udah melaksanakan challenge itu. Di hari kedua, aku itu bangun jam 3.30. Di situ udah ada peningkatan tuh. 3.30, dan selama aku seperti hari pertama, aku melaksanakan sholat, doa, dan yang lain-lainnya sampai maghrib dan isya, dan aku mengumpulkan bukti-bukti itu. Di hari ketiga, aku mulai meningkat. Aku bisa bangun jam 3. Jam 3 itu aku udah sholat, udah doa orang tua, doa untuk diri sendiri, dan seterusnya. Di hari keempat, aku udah mulai peningkatan. Aku udah bisa bangun jam 2.45. Terus-terusnya aku bisa bangun jam 2.30, dan disitu aku langsung melaksanakan sholat tahajud dan mendoakan orang tua dan mendoakan diri sendiri. Dan aku tuh ngerasa kayak, wah, udah ada nih perubahannya. Aku udah bisa bangun pagi. Awalnya tuh aku kayak susah banget ya, maksudnya makin hari tuh sebenarnya makin harus bisa melawan rasa ngantuk, rasa malas. Itu tuh kayak, wah, sampai detik sekarang nih aku ngerasa kayak hebat juga nih, aku udah bisa bangun pagi, sholat tahajud gitu. Soalnya di diri aku juga masih jarang untuk melaksanakan sholat tahajud, karena aku mungkin kalau nggak ada tugas ini aku nggak rutin untuk melaksanakan sholat tahajud, karena aku nggak ada tekanan untuk berubah gitu. Dan aku ngerasa nih challenge ini tuh bisa merubah dari yang aku males sampai yang aku bisa tuh melaksanakan hal-hal yang bikin aku males gitu. Oke, ini tips-tips untuk menyelesaikan tugas ini. Gimana sih caranya aku menyelesaikan tugas ini gitu? Buat sholat tahajud, karena aku orangnya kebo atau aku orangnya tuh susah dibangunin, aku itu kadang naruh HP di sebelah telinga aku, dan aku tuh nyalain alarm besar-besar biar aku tuh kebangun. Dan aku nyalain alarmnya itu kayak jam 2, terus dilanjut lagi jam 2.30, dilanjut lagi jam 2.45, dilanjut lagi jam 2.50 gitu-gitu sampai jam 3. Pokoknya paling telat itu jam 4. Itu cara aku tuh guys. Jadi tuh kayak kuping kalian tuh nggak berhenti tuh ngedengerin alarm, pasti nanti kalian kebangun gitu. Terus kalau udah bangun, kalian tuh harus buru-buru ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu biar kalian gak ngantuk lagi. Terus habis kalian ambil wudhu itu jangan ke kasur, kalian harus ambil mukena, langsung melaksanakan sholat tahajud. Dan untuk sholat 5 waktunya itu kalian kalau misalkan emang lagi di luar, kalian langsung kalau udah denger azan nih atau kita ngecek jam itu udah waktu sholat, itu kita harus buru-buru ke musola terdekat atau pokoknya yang bisa kalian melaksanakan sholat. Pokoknya kalian harus singgah dulu gitu, sholat sebentar, terus habis itu mendoakan orang tua dan diri sendiri, dan kasih bukti ke Google Drive gitu. Kalau itu cara aku ya guys. Pokoknya tips paling ampuh itu bangun pagi-pagi yaitu alarm dan kebiasaan. Kalau kita udah terbiasa bangun pagi, pasti kita tuh akan bisa bangun pagi gitu dengan sendirinya. Kadang tiba-tiba bangun jam 3. Kalau misalnya tiba-tiba bangun jam 3, wah
harus buru-buru nih, kita harus sholat, mengambil wudhu dan melakukan sholat tahajud. Jangan lupa kalian mendoakan orang tua dan untuk diri sendiri gitu guys. Dan dampak baik dari challenge ini, aku jadi bisa bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat tahajud dan jadi rajin untuk mendoakan orang tua untuk diri sendiri. Dan untuk sholat 5 waktu aku juga jadi tepat waktu, karena kemarin-kemarin kan kita disuruh ngasih bukti gitu kalau misalkan kita tuh udah melaksanakan doa untuk kedua orang tua dan untuk diri sendiri. Jadi tuh kita tuh kayak harus dipaksa untuk melaksanakan kebaikan seperti sholat 5 waktu dengan tepat waktu gitu. Mungkin insya Allah dampak ini akan berlanjut sampai aku kesana, maksudnya sampai nanti gitu. Amin ya robbal alamin gitu. Pokoknya aku makasih banget, dari challenge ini aku belajar kalau aku itu harus melaksanakan sholat pagi, yaitu sholat tahajud, karena dampaknya itu sangat besar. Udah sih, itu aja pengalaman aku selama menjalankan challenge ini. Sebenarnya tuh aku awalnya bingung, kayak Pak Fahrudin tuh menyebutkan seperti nanti kita akan melaksanakan challenge UAS seperti komunikasi kepada Allah, komunikasi kepada orang lain, dan komunikasi kepada diri sendiri. Aku bingung kayak, gimana sih caranya? Ternyata komunikasi kepada Allah itu berupa sholat tahajud, komunikasi kepada orang lain itu berupa mendoakan orang tua, dan komunikasi diri sendiri dengan diri sendiri itu mendoakan diri sendiri. Dan aku tahu maksud Pak Fahrudin itu ternyata kayak gitu. Oke, sekian sih dari pengalaman aku dan sedikit tadi tips-tips biar kalian bisa bangun sholat tahajud atau menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Oke, itu sekian. Aku ada kata-kata sedikit. Oke. Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.